Saya Evita Usoima akan menjelaskan tentang definisi konten pemasaran. Nah, apa sih konten pemasaran? Konten marketing adalah sebuah proses pemasaran dari kegiatan bisnis guna memproduksi dan mendistribusikan suatu konten yang bernilai dan relevan agar menarik, memperoleh, dan melibatkan target konsumen. Nah, pada era persaingan digital saat ini, konsumen akan lebih banyak terlibat dalam keputusan pembelian produk yang mereka inginkan. Dalam strategi pemasaran konten digital, informasi yang ada dalam media digital dapat dirancang dalam bentuk teks atau tulisan, gambar, audio, video yang ditujukan untuk audiens online. Jadi, konten pemasaran adalah suatu bentuk strategi pemasaran digital yang strategis yang dilakukan dengan cara membuat teks, audio, dan video yang bernilai tentang merek perusahaan, sehingga konsumen menjadi berminat untuk melihat dan membacanya, bahkan menyebarkannya kepada konsumen lainnya. Saya Abdurrahman Sazili akan memaparkan materi mengenai tujuan konten pemasaran digital marketing. Rowley dan Holbeck memiliki pendapat berbeda masing-masing mengenai tujuan konten pemasaran digital marketing. Tujuan konten pemasaran menurut Rowley dan Holbeck meliputi yang pertama, brand building atau membangun merek. Brand building bertujuan untuk menciptakan, memperkuat, dan meningkatkan citra merek di benak konsumen. Konten pemasaran yang efektif dapat membantu merek dikenali, diingat, dan memiliki reputasi yang positif. Yang kedua ada customer learning atau pembelajaran konsumen. Customer learning bertujuan untuk memberikan edukasi kepada konsumen mengenai produk, layanan, atau industri terkait. Sedangkan tujuan konten pemasaran menurut Holbeck meliputi yang pertama, menciptakan customer engagement dan membangun hubungan. Maksud dari tujuan ini adalah menggunakan konten pemasaran untuk menciptakan keterlibatan yang bermakna dengan konsumen. Customer engagement melibatkan interaksi aktif antara merek dan konsumen, baik secara langsung atau melalui media sosial, situs web, serta platform lainnya. Tujuannya bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan. Yang kedua adalah menjual digital content creator. Tujuan ini mengacu pada monetisasi dari konten digital yang diciptakan oleh merek. Konten tersebut dapat berupa video, e-book, template, atau format digital lainnya yang berisi informasi atau hiburan bernilai bagi target audiens. Fokusnya adalah menciptakan konten yang cukup menarik sehingga konsumen bersedia membayar untuk mengaksesnya. Jadi, secara keseluruhan tujuan utama dari konten pemasaran meliputi yang pertama untuk membangun merek, yang kedua adalah untuk meningkatkan penjualan produk dan jasa, dan yang ketiga yang terakhir adalah menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan konsumen. Saya Lukmanul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi konten digital pemasaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan atau defining objective. Menurut Farkas, tujuan utama perusahaan dalam menggunakan media sosial adalah untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Sejauh ini, tujuan menggunakan media sosial Instagram masih dikategorikan sebagai media promosi dan sebagai sarana komunikasi digital. Yang kedua yaitu mengelompokkan konsumen atau segmenting audience. Menurut Kilgore, Sasser, dan Lerke, setiap jenis audiens akan memerlukan perlakuan yang berbeda tergantung pada minat karena kelompok orang yang berbeda memiliki karakteristik, kebutuhan, dan harapan yang berbeda. Mengetahui bagaimana setiap kelompok audiens berinteraksi di media sosial sangat penting untuk membuat konten yang efektif. Yang ketiga yaitu merencanakan konten atau planning konten. Salah satu bentuk perencanaan konten membuat kalender konten bulanan yang mempermudah pihak manajemen dalam menentukan dan mengatur jenis konten hingga
pembuatan pesan teks yang akan dicantumkan pada setiap konten. Yang keempat yaitu membuat konten atau creating content. Sebagai fase paling mendasar dalam proses pemasaran melalui konten, perusahaan perlu melakukan sesuatu untuk memahami apa yang sebenarnya konsumen inginkan, untuk membuat konten yang menarik serta bagaimana dan mengapa itu akan dibuat dalam kaitannya dengan audiens. Penyampaian konten yang baik di media sosial sangat penting bagi pasar karena hal itu dapat menyebabkan konten diperhatikan oleh audiens. Yang kelima yaitu mendistribusikan konten atau distributing konten. Dalam mendistribusikan konten pada media sosial, Instagram dapat dilakukan dengan mendistribusikan foto atau video melalui ikon Instagram Story, Feed, Story, Highlight, dan Reels. Yang keenam yaitu memperkuat konten atau amplifying konten. Pemasaran konten melalui influencer dapat meningkatkan kredibilitas suatu bisnis, terutama jika influencer tersebut dipandang sebagai orang yang positif, terhormat, dan inspiratif. Influencer memiliki potensi besar untuk memperluas fasilitas bisnis ke pelanggan. Yang ketujuh yaitu mengevaluasi konten atau evaluation konten. Evaluasi konten sangat penting untuk memastikan kualitas konten. Evaluasi konten dalam dilakukan dengan merekap kinerja konten di media sosial Instagram, seperti memiliki target dan merekap jumlah like, share, dan komen. Yang terakhir yaitu kedelapan, mengembangkan konten atau improving konten. Setelah evaluasi dilakukan, langkah berikutnya adalah upaya dalam meningkatkan kualitas konten dengan mempelajari dan mendapatkan referensi sebanyak mungkin melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang relevan, mengikuti kelas-kelas webinar mengenai digital marketing dan social media advertising yang diselenggarakan oleh para expert sehingga dapat selalu update dan perkembangan dunia digital, khususnya pemanfaatan media sosial untuk kegiatan pemasaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu komunikasi konten digital marketing yang efektif. Yang pertama yaitu etika komunikasi yang baik. Etika komunikasi yang baik ini menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara manusia. Sebaliknya, tanpa adanya pengetahuan etika komunikasi, maka akan terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan. Yang kedua yaitu pengguna aplikasi TikTok. Dengan adanya aplikasi TikTok ini, seorang dapat belanja tanpa harus pergi ke toko tersebut, dan seseorang dapat menjual barangnya dengan cara online tanpa harus bertemu dengan yang pembelinya. Yang ketiga yaitu fitur live shopping. Fitur ini memungkinkan penjual untuk memperlihatkan produk secara langsung, kemudian memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan penonton, yang dapat mempercepat keputusan pembelian dan meningkatkan kesadaran merek. Mungkin hanya itu. Terima kasih.